Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang robotik, yang dimana kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian dari robotika. Pengertian robotika adalah salah satu teknologi yang penting dalam menentukan kemajuan peradaban di dunia. Teknologi robotika dapat meningkatkan produktivitas suatu pekerjaan. Dengan adanya robotika, pekerjaan yang sebelumnya sulit dan berbahaya untuk dikerjakan sekarang sudah dapat dikerjakan lebih mudah dan aman. Misalnya seperti melakukan eksplorasi jauh di dalam perut bumi ke dalam lautan. Baru yang kedua, eksplorasi di dalam luar angkasa dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian RPK. RPK itu adalah Robotic Process Automation. Robotic Process Automation atau RPA adalah sebuah bentuk teknologi otomatisasi proses bisnis yang bekerja mengotomasikan interaksi dengan desktop GUI dengan pengguna akhir. Robotic Process Automation atau RPA merupakan sebuah software robot yang digunakan untuk melakukan task komputer yang terstruktur, rutin, terulang, dan akan menjadi lebih optimal pemanfaatannya jika dilakukan dengan volume yang lebih besar. RPA adalah sebuah teknologi baru yang potensinya masih belum direalisasikan secara seutuhnya. Selanjutnya, perbedaan RPA dengan otomasi tradisional. RPA terkadang disebut juga dengan robotic digital workplace. Bagi sebagian orang yang belum memahami perbedaan RPA dengan tradisional otomasi, terkadang hal ini membuat kebingungan dan salah memahami apa yang dimaksud dengan proses otomasi yang dimaksud oleh RPA tersebut. Otomasi tradisional adalah memerlukan interaksi aplikasi pada tingkat basis data atau infrastruktur, dan hal tersebut dapat memakan waktu berbulan-bulan untuk diimplementasikan. Baik, selanjutnya itu tipe Robotic Process Automation atau RPA. SRPA dapat bekerja dalam dua tipe mode, yaitu Attention Mode dan Unattended Mode. Bot dengan mode Attention akan membutuhkan manusia untuk menjalankannya, sedangkan robot dengan mode Unattended dapat dijadwalkan atau dapat dijalankan dari sebuah event. Perusahaan yang mengharapkan efektivitas RPA dalam alur pekerjaannya pertama-tama perlu memahami perbedaan antara Attention Bot dan Unattended Bot. Attention Bot bermanfaat untuk pengguna agar dapat dengan cepat mengkoordinasikan tugas-tugas sederhana namun membosankan, seperti mencari dan mengambil data pelanggan tertentu. Unattended Bot digunakan untuk fungsi back office yang memiliki dampak yang lebih luas pada alur kerja. Unattended Bot biasanya dijalankan di server organisasi dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Unattended Bot akan berjalan pada waktu yang telah ditentukan secara real time. Baiklah, selanjutnya itu manfaat RPA bagi perusahaan. RPA bekerja paling baik dengan tugas reguler berbasis aturan dan membutuhkan input manual. Pendekatan RPA adalah untuk merampingkan proses internal. Menurut Prof. Leslie Wilcox,
professor of technology work and globalization and governor of the Information System and Innovation Group at the London School of Economics. Dari hasil penelitiannya yang disajikan laporan penelitian Mr. Kinsey, disampaikan bahwa return of investment atau ROI implementasi RPA di perusahaan bervariasi, berkisar antara 30% sampai dengan 200% pada tahun pertamanya. Otomasi ERP dengan RPA, Robotic Process Automation atau RPA, membantu dalam peningkatan kinerja sistem enterprise resource planning atau ERP. Banyak aplikasi ERP perusahaan termasuk platform SAP dan Oracle ERP membutuhkan banyak pekerjaan manual dan berulang. Pekerjaan yang dapat menguras semangat, menurunkan produktivitas dan menemukan banyak kesalahan data. Baiklah, selanjutnya, hal tingkat kematangan organisasi dalam mengimplementasikan RPA. Menurut Leslie Wilcox, ada empat tingkat kematangan organisasi dalam mengimplementasikan RPA, yaitu level 1, yaitu yang disebut dengan Personal Essential Board. Pada level ini, karyawan atau pengguna akhir dapat mendelegasikan pekerjaan administratif yang dilakukan kepada robot. Level kedua disebut dengan Personal Multiplication Boards. Pada level ini, RPA sudah berjalan dan sudah beberapa proses yang berbeda dilakukan otomasi dan berorganisasi telah mengerti proses di mana dapat diotomasi menggunakan RPA. Di level ketiga, yaitu disebut organization scaling. Pada level ini, seluruh fungsi dapat diotomatisasi dan pemanfaatan RPA bukan lagi akan paralel dengan proses kerja atau di area desktop pengguna. Level keempat yaitu disebut innovation enablement. Pada level ini, transformasi digital tidak lagi dihambat oleh opsi integrasi sistem. Di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan akhirnya dapat disimpulkan bahwa robotic process automation atau RPA adalah sebuah revolusi teknologi otomasi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Namun, untuk pemanfaatan maksimalnya, adopsi teknologi RPA ini perlu desain dan perancangan yang baik. Dapat disimpulkan beberapa faktor sukses adopsi RPA pada sebuah organisasi, yaitu pertama, strategi RPA, kedua, sumber daya manusia, ketiga, partner implementasi RPA, keempat, proses yang matang, didefinisikan dan berulang-ulang, kelima, project management, yang keenam, teknologi manajemen, yang keenam itu teknologi RPA yang digunakan, yang ketujuh itu keterlibatan IT atau industri teknologi.